Selamat pagi, perkenalkan nama saya Serius Jai Eskom, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja berlokasi di SMA Negeri 2 Mandehe Utara, dan ini kartu ujian saya. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik, kita bersyukur karena anak kami sehat-sehat semua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan dulu anak kami melihat kalau ada sampah di lantai, silakan dibersihkan ke bawah. Silakan bergerak. Silakan buang ya, buang di tempat sampah. Stop. Baik, kita lakukan kegiatan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu pada kami Rizka. Kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Baik dari pagi hingga sampai tempat ini, Engkau telah melindungi dan menyertai kami semua. Ya Tuhan, tidak ada balasan dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerjaan surga. Ya Tuhan, ini anak-anak-Mu menyerahkan di tangan-Mu. Engkaulah kuduskan kami, karena sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Biarlah Engkau yang ada di sisi kami dan memberi kami kesehatan masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu yang sesingkat, jauh dari kesempurnaan. Nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, setelah kita berdoa, kita bernyanyi untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Jadi kepada kami Martin, rasa pipi kita sebenarnya. Baik teman-teman, mari kita berdiri. Garuda Pancasila. 3, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak kami semua, lanjutkan kegiatan kita. Bapak absensi dulu. Agnes Beniadi Halawa, Hadir Pak. Zeno De Firman Halawa. Hadir Pak. Baik, hari ini hadir semua ya. Hadir. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Bapak mau menanyakan dulu kalau anak kami masih ingat apa materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kalau ada yang masih ingat, silakan anak kami. Oh, Rizka, silakan. Yang minggu lalu kita mempelajari tentang software atau perangkat lunak komputer.
minggu lalu software. Baik anak kami, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, Bapak mau mengenalkan dulu kepada anak kami gambar ini. Yang jadi pertanyaan Bapak di sini untuk anak kami, itu yang pertama, apa yang Anda lihat pada gambar di atas? Jadi kepada kami, silakan cermati dan lihat gambar yang ada di atas. Jadi silakan yang tahu atau anak kami menjawabnya apa yang anak kami lihat. Silakan, kepada anak kami silakan. Apa aja yang kalian lihat di situ? Si Rizka, silakan. Di gambar di atas merupakan seorang perempuan sedang menggunakan alat elektronik yang salah satunya yaitu komputer. Dia menggunakan komputer untuk mengelola data dan menyimpan data. Iya, terima kasih kepada Rizka. Itu yang dia lihat. Yang lain apa yang anak kami lihat? Siapa? Apa aja yang kalian lihat? Itu aja dijawabnya. Yang saya lihat pada gambar di atas yaitu seseorang perempuan yang sedang berteleponan sambil memakai alat elektronik terlebih pada komputer. Iya, terima kasih kepada kami. Kita akan duduk. Jadi anak kami yang ada di sini pada gambar ini ada beberapa yang bisa kita lihat. Ada ini, ada cewek. Ya, ada cewek ya. Ya. Ada HP di tangannya. Ya. Seterusnya ada bola lampu. Ada laptop. Dan ada ini apa ini? Ini ada gelas kopi. Jadi selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sedang orang tersebut lakukan? Ya. Apa yang dilakukannya? Di gambar tersebut di atas. Siapa yang tahu? Siapa? Silakan. Tidak lagi. Yang sedang dilakukan oleh orang tersebut yaitu berkomunikasi dengan orang lain menggunakan alat komunikasi itu HP dan menggunakan alat elektronik. Oh ya, terima kasih. Yang jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, peserta ini mampu menganalisis pengertian jaringan komputer dengan benar. Jadi anak kami nanti akan menganalisis apa pelajaran kita dan mengetahui nanti yang namanya jaringan komputer. Kedua, peserta ini mampu menganalisis tujuan jaringan komputer dengan benar. Jadi apa tujuan jaringan komputer? Berikutnya, peserta ini mampu mendeskripsikan manfaat jaringan komputer. Itu manfaat nanti soal kami mengetahuinya dan mendeskripsikannya. Next, peserta ini mampu mengidentifikasi berbagai jenis jaringan. Jadi kami harus mengetahui jenis-jenis daripada jaringan. Terus selanjutnya sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak mau tanya dulu kepada anak kami, apa itu jaringan komputer? Anak kami yang tahu apa itu jaringan komputer? Siapa? Silakan, dua orang, Syria dulu. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga saling berbagi data. Ya, jadi itu jaringan komputer. Jadi seterusnya manfaatnya untuk kita sehari-hari. Ada yang tahu? Siapa? Silakan. Manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan Frida. Jaringan komputer memiliki banyak berbagai manfaat atau hal yang menguntungkan pada kita itu kita bisa menghandle data-data yang ada di telepon dan bisa dimasukkan di dalam komputer. Ya, silakan dulu. Jadi itu manfaatnya. Jadi manfaatnya masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anak-anak kami mencari tugas, maka kita menggunakan yang namanya jaringan komputer. Mencari tugas di internet itu harus menggunakan yang namanya jaringan komputer. Kita
kita membeli baju atau apa, sepatu, nah sekarang kita bisa menggunakan jaringan, bisa ke Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Jadi manfaatnya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa? Tadi teman kalian Rian sudah menjelaskan apa itu jaringan komputer. Ini jaringan komputer sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jadi itu daripada pengertian jaringan komputer. Selanjutnya, tujuan jaringan komputer. Jadi tujuan jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer yang saling berhubungan melalui beberapa cara dengan tujuan berbagi data atau informasi. Jadi itu tujuannya kumpulan komputer yang sudah berhubungan dan bisa saling berbagi data. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer. Tadi kita sudah jelaskan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini manfaatnya. Yang pertama itu ada berbagai sumber daya. Kedua, memudahkan komunikasi secara jauh. Ketiga, memungkinkan akses data secara remote. keempat, Meningkatkan keamanan dan manajemen. kelima, Memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. seterusnya jenis-jenis Jaringan komputer. Jenis yang pertama ada local area network atau biasa disingkat dengan LAN. Berikutnya metropolitan area network atau disingkat dengan MAN. Berikutnya ada wide area network. Biasanya ini disingkat dengan WAN. Berikutnya ada internet. Dan berikutnya ada intranet. Jadi itu nanti yang akan kita bahas pada pembelajaran ini. Jadi karena kami untuk lebih mengenal daripada jaringan komputer, tujuan, manfaat dan jenis-jenisnya, silakan anak-anak kami nanti mencermati dan melihat video yang akan kita tampilkan. Itu sudah tidak bisa kita halangi lagi. Mengapa? Karena dengan adanya jaringan komputer dan internet dapat memudahkan manusia di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi, bertukar informasi, chattingan, menggunakan medsos, kemudian bahkan sampai saat ini orang-orang sudah menggunakan sarana berbelanja secara online. Nah, anak-anak ibu yang baik, agar kalian semakin memahami apa itu jaringan komputer dan apa dari pembelajarannya, ikuti terus pembelajaran ini dengan semangat. Oke, nah apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer
satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Nah, apa manfaatnya? Pengguna pada perusahaan-perusahaan atau instansi ini dapat berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Kemudian mereka juga dapat berbagi resource atau sumber daya. Kita lihat ilustrasinya. Nah, sebuah perusahaan yang berada di kantor pusat di kota Jakarta, di kota Indonesia, itu memiliki 3 kantor cabang. Yang pertama ada di kota Bandung, Surabaya, dan Palembang. Nah, untuk dapat memantau semua kinerja dari kantor-kantor cabangnya, kantor pusat Jakarta itu membutuhkan jaringan WAN sehingga dia lebih gampang, lebih mudah membagikan file ataupun menerima file laporan-laporan dari kantor-kantor cabangnya. Nah, begitu kira-kira ilustrasi dari wide area itu. Oke, anak-anak ibu yang baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang anak-anak kami. Jadi itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Nah, itu mengenai ada pengertian jaringan, tujuan jaringan, manfaat jaringan, dan jenis-jenis jaringan komputer. Jadi anak-anak kami sudah melihat dan mencermatinya. Jadi kita akan lebih memahami lagi apa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada seperti kita mencari tugas khusus siswa, dan untuk umum bisa belajar lewat aplikasi-aplikasi seperti Shopee dan lain-lain. Jadi silakan anak kami cermati video ini yang menjadi manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat jaringan komputer serta kekurangannya untuk perusahaan dan kehidupan manusia secara umum serta kelemahannya yang perlu kamu ketahui sebelum membuat jaringan komputer tersebut. Adanya jaringan komputer yang saat ini bisa kita nikmati manfaatnya merupakan sebuah ide yang awalnya bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer menjadi sebuah jaringan. Anda bisa mengirimkan beberapa dokumen berharga kepada keluarga atau teman Anda yang berada di luar pulau atau bahkan luar negeri dengan sangat mudah dan cepat. Semua itu tentunya menggunakan jaringan komputer global atau yang kita kenal dengan istilah internet. Mempermudah akses informasi. Salah satu manfaat jaringan komputer yang saat ini bisa kita rasakan adalah dengan adanya mesin pencari. Beberapa mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan Bing merupakan hasil dari sebuah proses pembuatan jaringan komputer. Dengan adanya mesin pencari tersebut, maka Anda akan lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Jadi Anda tidak perlu membuka banyak buku hanya untuk menemukan informasi yang Anda butuhkan. Karena semua itu bisa dilakukan dengan cepat hanya dalam hitungan detik saja. Kekurangan jaringan komputer. Di samping manfaatnya yang sangat banyak, proses pembuatan jaringan komputer tentu memiliki kelemahan atau kekurangan tersendiri. Beberapa kekurangan jaringan komputer diantaranya adalah munculnya isu keamanan. Salah satu resiko dalam membuat sebuah jaringan komputer yang besar adalah isu keamanan. Salah satu isu keamanan yang paling banyak mengintai dari sebuah jaringan komputer yang besar adalah adanya virus. Memang salah satu manfaat jaringan komputer adalah proses pertukaran informasi menjadi lebih mudah. Akan tetapi di sisi lain proses penyebaran virus pun juga akan jauh lebih mudah. Jadi jika satu komputer yang berada di sebuah jaringan terkena virus, maka tidak menutup kemungkinan jika semua komputer tersebut juga akan terkena virus pula. Untuk itu, memperhatikan keamanan dalam membangun sebuah jaringan komputer menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Selain virus, serangan hacker juga masih menjadi masalah terbesar dalam pembuatan sebuah jaringan komputer.
Oleh sebab itu, dalam membangun sebuah jaringan komputer yang besar sangat dibutuhkan tenaga yang ahli di bidangnya untuk meminimalisir serangan hacker dan juga virus tersebut. Terlalu bergantung pada server. Di antara salah satu kelemahan dari jaringan sebuah komputer adalah berpusatnya informasi hanya pada satu komputer atau yang sering kita kenal dengan server. Jadi saat server mengalami masalah, maka semua klien juga akan merasakan dampaknya. Hal ini lantaran server merupakan pusat informasi utama yang biasanya diakses oleh masing-masing klien. Kurang bebas. Salah satu kegunaan dari diciptakannya jaringan komputer adalah untuk mempermudah proses pengawasan. Di sisi lain, hal ini akan menguntungkan tetapi juga sedikit membuat seseorang kurang bebas. Biasanya dalam sebuah jaringan komputer aktivitas klien akan terekam oleh server sehingga apapun yang akan dilakukan akan bisa diketahui dari komputer pusat atau server tersebut. Untuk itu sebaiknya Anda harus lebih bijak dalam menggunakan komputer klien. Demikian tadi paparan mengenai manfaat jaringan komputer serta kekurangannya. Semoga informasi di atas membuat Anda lebih memahami mengenai apa saja fungsi serta kegunaan jaringan komputer dan Baik, jadi itu tadi manfaat jaringan internet atau jaringan komputer. Jadi untuk anak kami setelah melihat dan mencermati video tadi, Bapak tadi telah menampilkan dua video. Ada beberapa secara global, khususnya ini manfaat, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anak kami ada yang ditanyakan, baik dalam video yang pertama dan kedua tadi, anak kami dipersilakan. Kalau ada masih kurang paham, silakan ditanyakan. Bagaimana Pak Terus? Sudah dicermat videonya tadi ya? Sudah paham kan? Nah, yang lain. Pak Terus sudah paham dengan video yang tadi. Gimana dengan yang lain? Gimana berarti? Sudah paham? Baik, untuk anak kami semua, karena sudah dipahami semua mengenai jaringan komputer yang telah kita sampaikan tadi dan tampilkan video. Jadi kita akan membuat tugas kelompok. Jadi Bapak akan nanti membagikan 4 kelompok. Kelompok pertama, Agnes, mana Agnes? Devna, Carlos, Meriska, dan Ferianus. Itu kelompok 1. Silakan nanti untuk kelompok yang di sana. Kelompok 1. Kelompok 2, email Dahlia. Mana itu? Email Dahlia. Iya, Kristian. Darwin Halal. Walterus Arisma. Oh ya, dari sini aja. Kelompok 1. Kelompok 2. Seterusnya untuk kelompok 3, Nefrida. Email Andani, Antonius Andi Halawa, Elman Putra. Oke, di sini aja kelompok 3. Berikutnya kelompok 4, Susana Susila, Desti Dayanti, Zeno Nefirman, Arif Salman. Silakan bergabung dengan kelompoknya, kelompok 4, dan Rikan Arianto. Silakan. Ini yang berkerja kelompoknya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, silakan bentuk kelompok. Langsung bentuk kelompok. Silakan di kelompoknya. Kalau mau bisa, kita jadi kami ke Pak. Kalau mau satu meja, silakan. Jadi sebelum mengerjakan tugas kelompoknya, di situ ada tulis nama kelompok. Itu ada nama kelompok. Di bawahnya ada nama-nama kelompok. Tulis nama-nama kelompoknya. Kasih
yang ada nomor 1 itu kasih moderator nomor 1. Moderator dalam satu kelompok. Nanti yang akan memandu pada ruang diskusi. Silakan nanti ada satu orang yang memandu ruang diskusi. Begitu juga memandu pada ruang diskusi ini. Silakan dipandu. Satu gimana? Siap. 2, 3, sudah. Mau selesai. Dikejar, biar cepat selesai. Kelompok 4, sudah siap kelompok 4? Sebelum, mau siap atau bagaimana? Mau siap. Silakan dikejar, biar cepat. Hasil diskusi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan ini maju ke depan. Nah, ini. Kelompok. Tadi Bapak sudah bilang dalam kelompok harus ada salah satu yang menjadi moderator. Silakan diperhatikan ya kelompok yang lain. Presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kami kepada teman-teman sekalian. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan atau membaca tentang diskusi kami dari kelompok 1. Sebelum itu, nama kelompok kami sebagai moderator yaitu Merska Yolanda Warubu, Devna Carosalawa, Agnes Meniadi, dan Berian Suarobo. Ada berbagai soal yang telah diberikan kepada kami untuk mendiskusikan. Yang pertama, definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga berbagai data, aplikasi, maupun berbagai perangkat keras komputer. Demikian dari presentasi kelompok 1. Jika ada pertanyaan, silakan. Kasih ini dulu, plus untuk kelompok 1. Jadi silakan. Kami dari kelompok yang lain, kalau ada yang diperkenalkan kepada kelompok 1, silakan. Kelompok 1 telah memberikan waktu. Silakan. Ada Mbak dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan jaringan nirkabel dalam jaringan komputer? Nah itu, apa yang dimaksud dengan jaringan nirkabel? Jadi yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita lihat yang telah dipaparkan oleh pengasuh yaitu suatu video tadi. Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan jaringan yang lain. Yang salah satunya contohnya yang selalu kita ketahui apa yang selalu ada di alat teknologi yang kita gunakan, salah satunya itu di handphone. Yang dimaksud dengan jaringan nirkabelnya itu seperti wifi dan bluetooth untuk menyambungkan. Jadi dari kita untuk kelompok 1, kasih plus untuk kelompok 1. Kembali di tempat.
Jadi setelah kita atau anak kami mempersiapkan hasil kelompoknya, tahu semuanya. Jadi kita coba simpulkan dari beberapa kelompok. Tujuan atau kesimpulan dari jaringan komputer itu kumpulan komputer yang saling berhubungan melalui beberapa cara dengan tujuan berbagi data atau informasi. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2. Kelompok 3 apa? Kesimpulan dari diskusi kelompoknya. Jadi kesimpulan kami, kita telah mengenal jaringan komputer yang pengertiannya, tujuannya, manfaat, dan jenis-jenis. Jadi kesimpulan kami, ketika kita mengenalnya, kita tidak hanya belajar dari sini, melainkan juga kita belajar di rumah, sehingga nanti bisa berguna untuk masa depan kita. Demikian saja kesimpulan kami. Kesimpulannya tadi kita sampaikan. Jadi pertama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, maka kami harus menganalisis, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi. Yang pertama itu ada jaringan komputer, tujuan jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, dan terakhir itu ada jenis-jenis jaringan komputer. Jadi itu saja dulu untuk hasil diskusi anak kami. Bisa juga presentasi. Jadi Bapak mau memberikan kuis pada anak kami. Ini dikerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit. Kuis. Ini dikerjakan. Soalnya untuk dijaga. Ya individu. Ini kuis untuk individu. Akan dikerjakan. Nanti setelah ini langsung saja diserahkan tugas kelompoknya tadi, hasil tugas kelompok dan kuis terakhir yang dikerjakan secara individu. Sudah diserahkan? Waktunya sudah selesai. Kerja individunya dan tinggal kerja kelompoknya. Mana kelompok? Baik, silakan kembali ke tempat. Anak kami semua telah selesai ada kuis video nanti. Ini berharap anak kami juga bisa belajar, jangan di sekolah, belajar di rumah dan di mana saja. Jadi untuk memberikan motivasi kepada anak kami, silakan kita ini membuat video motivasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ini anak sekolah yang punya cita-cita, contohnya jadi dokter, jadi presiden, jadi pembicara dan lain sebagainya, cita-cita. Jadi silakan anak kami cermati dan lihat video salah satu motivasi dari peserta didik. Ini adalah Ferry.
Ia adalah anak yang selalu menganggap remeh akan sesuatu. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, akan tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran. Sampai suatu hari, Nah, di Ferry ini sepertinya dia mengalami kesulitan dalam belajar. kita lihat bagaimana masa depannya ini. Di Ferry. Baik, jadi itu tadi ada satu video motivasi untuk rekan. Jadi kalau kita ada cita-cita, kalau kita ingin meraihnya, maka kita belajar. Yang seperti yang ada di video tadi, dia ada cita-cita dari dokter, tapi dia tidak belajar. Dia bandel, dia merokok. Hasil akhirnya tidak lulus. Bagaimana bisa jadi dokter? Di SMA aja tidak lulus. Jadi kepada anak kami, kita akan belajar untuk menggapai cita-cita masing-masing. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari topologi jaringan. Topologi jaringan komputer. Itu materi kita minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Oke, silakan kita dalam doa. Raja, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita di sini. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas perlindungan dan pertolongan yang telah Engkau berikan pada kami, baik dari kami memulai hingga mengakhiri proses belajar mendengarkan pada hari ini. Ya Tuhan, inilah kami serahkan di tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi.